Agung ini kita main agak sedikit karena waktunya pun masih agak panjang. Terima kasih, silakan. Terima kasih Ketua. Ketua begitu bijaknya, pantas. Ya, semua ketua lah, bukan satu teamwork. Pak Kejagung yang saya cintai, sahabat saya setiap pagi saling WA ya, dan semua jajaran semua ya. Salam sehat, salam bahagia, bugar sepanjang usia Pak. Pertama juga saya bangga Pak Kejagung muncul lagi di periode sekarang. Artinya ini menjadi hal yang menarik. Begitulah karakter presiden kita yang sekarang berarti. Iya toh? Kita bangga, semoga kepercayaan ini menunjukkan kapabilitas dan kemampuan Kejaksaan Agung paling tidak terus meningkat, mengembalikan aset uang ke negara lebih hebat daripada polisi dan KPK. Kita aplaus lah ya buat beliau mestinya, ya. Saya sedemikian rupa, sungguh pun banyak catatan yang begitu kencang-kencang, tetap apresiasi saya sampaikan sebagai orang Timur. Ya, soal Gakung tetap kita tegakkan. Jadi, Pak Ketua, dalam beberapa waktu terakhir, ya, banyak mengungkap kasus yang publik itu agak kaget, itu aja. Bukan mengagetkan publik agak kaget. Ya. Mulai dari penangkapan 3 hakim di PN Surabaya, pengungkapan suap mantan pejabat MA, saya sampai bilang jangan terlalu kekencengan lah dengan hakim MA. Beda-beda tipis kadang-kadang kok, saya bilang gitu. Ya. Hanya orang-orang ngerti yang bisa paham. Ya. Saya salah paham. Iya. Sampai kemarin soal TPU di Duta Palma, ya. Saya kira ini ada kerja keras yang harus kita apresiasi dengan baik. Kedua, saya juga mengapresiasi bahan yang hari ini dibawa dalam paparan disampaikannya, ada grand strategi. Saya keluar tuh Pak, tapi saya dengar semua Bapak bicara. Karena di ruangan kita pimpinan tuh komplit TV-nya. Nah. Dalam paparan disampaikan yang grand strategi Kejaksaan Agung 2025 ini sampai 2029 menunjukkan ada kesiapan konseptual ya, yang matang dan visi yang jelas untuk mengelola Adiaksa, instruksi Adiaksa selama 4 tahun ke depan. Kemudian soal pengungkapan maklar kasus. Kalau kita dengar Kejagung sudah periksa 33 orang, masyarakat banyak bertanya, apakah perkara ini hanya berhenti pada 3 hakim PN Surabaya aja? Mohon dijelaskan soal ini Pak. Ada kabar bahwa ada 3 hakim agung yang juga masing-masing terima 5 miliar. Apakah ini benar? Apakah sudah ada tindak lanjut? Kemudian dengan ditemukannya uang hampir 1 T Pak, milik ZR, yang diduga dari praktik maklar kasus. Ini kalau lihat cara kerjanya kayak gini, ini bisa ke belakang nih Pak, mungkin uang-uang simpanan beberapa pimpinan ke belakang, mungkin namanya mungkin, ya. Apakah akan dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut Pak? Apakah Kejagung sudah mengetahui uang sebanyak itu untuk perkara apa aja? Ya. Kalau nilainya sebesar itu tentunya banyak perkara yang sudah dibantu si hamba Allah ZR itu. Dan tentunya juga banyak pihak yang terlibat. Nah, apakah Kejagung sudah melakukan pendalaman terhadap hal ini? Saya nggak panjang-panjang Pak. Semoga kerja Adiaksa ke depan akan lebih berkelas lagi. Saya lihat kalau Polri sudah berkelas, jaksa berkelas, udahlah cukup KPK, kenapa ada lagi sih? Gitu kira-kira. Tapi kelihatannya enggak ya.
Udah 10 timnya udah masuk tuh suratnya. Tinggal kita pilih. Pak Kajagung dan jajaran itu aja Pak mungkin yang saya sampaikan. Beli kacang ke Bambu Apus. Sampai di rumah langsung direbus. Jasa Agung terus bernapas berantas mafia kasus, bekerja keras dengan tegak lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya sekalian ya. Terima kasih.